Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Karan Utari dapat menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Nah, di edisi kali ini kita akan berbincang terkait dengan berprestasi itu keren. Karena memang kita tahu ya di Provinsi Jambi ini banyak sekali putra-putri daerah yang memiliki prestasi yang luar biasa, terlebih yang masih muda-muda nih. Dan tentunya kita akan berbincang dengan narasumber yang masih muda-muda dan memiliki segudang prestasi. Tentunya pemirsa di rumah dan dimanapun yang berada sudah penasaran kan prestasi apa saja yang dimiliki oleh dua orang narasumber kita. Langsung saja kita sapa dari yang ganteng dulu nih sebelah saya nih. Beliau juga seorang siswa berprestasi bidang olahraga cabang atletik. Ada Iqbal Hidriansyah. Selamat siang Iqbal. Yang apa kabarnya nih? Baik, Kak. Baik ya. Udah mulai sekolah ya? Udah Masuk. Iqbal sekolah di mana? SMA 12. SMA 12. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Nah, ada yang ganteng, ada yang cantik juga nih narasumber saya hari ini. Nah, selanjutnya dia juga seorang siswi di bidang siswi berprestasi cabang olahraga bidang atletik juga. Ada Windiani Bastian. Apa kabar Windy? Baik, Kak. Baik, wah senang sekali nih senyumnya manis banget. Windy sekolah di mana? Di SMA 12. SMA 12. Oh, sama satu sekolah. Iya, Satu satu kelas. sekolah. Enggak, kami kelas 12. Oh, kelas 12, kelas 11, kelas 12. Iya. Nah, saya mau tahu juga nih, kan sekarang masih sekolah nih, udah luar biasa nih prestasinya kan, tapi saya mau tahu kenapa milih cabang atletik nih olahraganya, Windy? Karena kan, Kak, kalau kita di atletik tuh dari kita masih kecil atau dari SD tuh udah bisa kayak mengukir prestasi gitu, Kak. Beda kan kalau cabang lain tuh misalnya udah SMP atau SMA baru bisa menoreh prestasi, sedangkan atletik kan dari SD udah ada, Kak, kayak udah SNSD gitu. Jadi tuh dari kecil tuh kita udah bisa mengukir prestasi gitu, Kak. Oh, berarti dari kecil dari SD. Nah, berarti Iya. Windy ini mulai jadi atletik itu sejak umur berapa nih? Kalau kami dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Awal mulanya kok bisa sih tiba-tiba jadi atlet nih dari sejak kecil? Biasanya kan masih kecil, nggak mau ikut apa-apa, masih mau main nih pulang sekolah main berbian-berbian. Ini kok mau gitu belajar atletik sehingga berprestasi gitu. Kalau awalnya itu kan, Kak, diarahin sama orang tua nggak sih, Kak? Nah, terus karena lama-lama tuh kayak seru juga dilari gitu kan, jadi kayak candu gitu, Kak. Oh, dari kecil berarti nggak ada paksaan, emang mau ya? Iya. Emang mau. Nah, kalau si Windy kan emang dari kecilnya nih mau. Kalau Iqbal gimana tuh awal mulanya bisa jadi atletik? Kalau saya dituntut orang tua, Kak, di masuk atletik. Mulainya kapan tuh kalau Iqbal? Kalau saya tuh mulai dari SMP, kelas SMP. Kelas berapa? 1. Kelas 1. Kelas 1. Awalnya kenapa orang tua nyaranin Iqbal buat jadi ikut di cabang atletik itu? Karena di rumah nggak ada ngapa-ngapain lagi, Kak. Daripada kamu di rumah Iya. ya, mending ngelakuin atletik ya, lari juga ya. Ini kenal nih jadinya nih, kenal karena di satu sekolah atau sebelum satu sekolah karena sering ketemu lomba, udah kenal duluan sama Windy? Enggak sih, Kak, soalnya kami dari satu daerah yang sama. Terus kami juga di PPLP, Kak. Oh, di PPLP Iya. Iqbal juga. Iya, jadi PPLP itu apa sih? Saya mau tahu juga nih. Kalau PPLP itu Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Jadi di situ kita dibina di bawah naungan Dispora. Jadi kita udah ada asrama ya, Kak, di Stadion Mini, latihannya di situ juga. Terus sekolahnya di SMA 12. Oh, itu latihannya jam berapa tuh kalau ikut PPLP? Kalau latihan tuh pagi sama sore, Kak. Pagi sama sore? Iya, pagi sebelum sekolah sama sore sudah jam-jam 4. Capek nggak sih? Kalau udah terbiasa sih enggak. Enggak ya? Kalau Iqbal gimana? Kalau Iqbal sendiri kan pagi latihan dulu, terus lanjut sekolah, terus pulang sekolah masih latihan lagi. Gimana tuh? Capek sih, Kak. Capek Tapi, ya? Gimana? Jalinin aja ya? Iya. Nah, kalau Iqbal sendiri, kan kalau Windy kan dari kecil tuh, kan Iqbal baru mulai dari SMP. Pernah nggak sih ngerasa kayak, wah teman-teman yang lain nih, atlet yang lain udah dari SD nih ikutnya? Pernah nggak waktu pertama kali terjun ke atletik itu perasaan minder waktu mau tanding? Enggak sih, Kak. Soalnya pas saya masuk atletik tuh saya yang paling kecil, Kak. Oh, yang kecil itu tuh waktu jam tanding. Pertama kali tuh umur waktu kelas 1 SMP ya. Itu yang lainnya pada usia berapa itu? Usia ya, udah tamat sekolah, ada yang SMA gitu. Itu latihan waktu kecil dibimbing sama orang tua atau ikut klub atau ikut latihan di mana? Ikut klub, Kak. Ikut klub. Itu latihannya waktu kecil setiap hari? Setiap jam hari 3 kali seminggu. hari Minggu, Senin, Selasa, sama Sabtu. Oh, 4 hari. Kalau Windy dulu latihannya gimana? Kalau kami tuh latihannya, kalau kami kan gabung sama kayak Iqbal juga di Pasitebo gitu. Nah, tapi jadwal latihannya yang beda gitu. Nah, salah ada waktu tambah juga, misalnya sama papa atau apa gitu. Kan masih sekolah-sekolah ya waktu mau jadi atletnya itu. Gimana sih ngatur waktunya antara lomba? Kan latihannya juga kayak
dari sebelum sekolah, terus nanti pulang sekolah, belum lagi waktu lagi tanding. Tentunya juga pasti ada, kalau mau tanding, ini nggak sih, kalau latihannya kan lebih ekstra lagi ya. Nah, gimana tuh Windy? Kalau misalnya gini Kak, kalau kayak sekarang kan di SMA 12 atau kami dari SMP SD dulu kan sudah dapat dukungan dari sekolah ada sih Kak. Untuk yang berprestasi gitu. Nah, jadi itu sekolah, karena sekolah ngedukung, jadi tuh waktu latihan tuh nggak terganggu Kak. Jadi tuh dari sekolah tuh juga dapat dispensasi gitu. Jadi misalnya latihannya nih sampai jam 8, jadi sekolahnya masuk jam 9, jam 12-nya balik. Jadi ada waktu istirahat juga Kak gitu. Karena sekolahnya tadi ngedukung. Karena sekolahnya mendukung ya. Nah, kalau Iqbal dari SMP gimana? Kalau di SMP saya nggak pernah ikut lomba. Oh, belum pernah karena masih belajar dulu ya. Karena baru mulai ikut lomba waktu SMA. Iya. Nah, pertama kali ikut lomba nih kompetisi apa nih Iqbal? Pertama kali ikut lomba di Tebo Kak. Di Tebo. Dalam rangka lomba apa? Lomba food Tebo sih. Lari 10K. Iya, lari Oh, 10K. sama berdua juga. Sama. Dapat juara berapa Iqbal waktu itu? Juara 3. Juara 3 pertama kali, juara 3. Iya. Tahun berapa tuh? 2021 sih. 2021. Wah, keren ini. Kalau ini sama juga. Kalau kami pertama kali ODSN SD Kak, 2016 kalau nggak salah. 2016. Iya, ODSN SD. Aduh, saya kayaknya kena tua ya. 2016 ini masih SD, kalau masih SD saya 2016 udah kelas 12 SMA ya. Aduh. Itu juara berapa waktu itu ini? Kalau kami waktu itu sampai juara 2 provinsi Kak. Juara 2 provinsi, masih SD. Luar biasa. Berarti orang tua terus bangga, terus didukung terus. Windy juga suka. Nah, kalau Windy kan emang suka nih. Kalau Iqbal kata tadi disuruh orang tua, pernah nggak kepikiran, bosan di atletik, pengen coba yang lain gitu, cabang olahraganya? Enggak sih Kak, soalnya malah makin suka. Oh, makin suka. Awal-awal mungkin kurang tertarik, terus akhirnya suka. Kenapa yang buat suka itu apa? Jadi pas lagi lari tuh rasanya tuh yang pikiran lain tuh di plong aja Kak. Wih, buang-buang pikiran tuh kebuang ya, lari dari kenyataan. Kalau itu saya sih juaranya. Nah, selain pertama kali kan di kejuaraan 10K di Tebo, selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya ikut Kejurprov. Kejuaraan provinsi. Tahun berapa tuh? Tahun 2022. 2022 dapat juara berapa tuh Iqbal? 2 emas, 1 perak. Wow, keren. Windy sama juga ikut di itu juga? Iya, ikut juga. Dapat apa Windy? Kalau kami kemarin 3 emas, 1 perunggu. Wow, banyak banget ini. Terus apa lagi nih? Kayak di rumahnya tuh dipajang-pajang, kalau saya pajang jemuran, kayak di rumah kalian pajang medali ya, medali emas. Banyak banget. Apa lagi nih Windy selain itu? Kalau kemarin Poprov kami cuma dapat 1 perak. Terakhir kemarin ada lomba lari 10K gubernur, itu kami juara 4 turun. Terus kemarin waktu lomba lari 5K Polda Jambi tingkat pelajar kami juara 2. Terakhir kemarin Kak itu Kejurprov kami dapat medali emas 1. Wah, keren. Iqbal apa lagi nih? Kalau di tahun ini di Porprov juara 1 sama 3. Ya. Kejurprov 3 emas. Polda tadi juara 1. Ya. Sama yang terakhir Gubernur kemarin 10K juara 1. Keren-keren sih. Ini kalian kok bisa sih larinya gitu, bisa cepat gitu? Apa sih tipsnya? Latihan terus. Ada nggak sih kayak tipsnya, mungkin kayak cara kita abis lari itu nampaknya kakinya tuh harusnya yang depan bukan yang belakang. Itu ada tekniknya gitu nggak sih? Ada Kak. Gimana tuh tekniknya? Tekniknya tuh banyak sih. Banyak ya? tergantung nomor nomor lombanya juga. Ada Kak. nomor lomba apa aja nih? Kalau Sprinter sama jarak jauh tuh beda teknik Kak. Oh, gimana tuh tekniknya? Kalau sprinter tuh kan larinya tuh pakai ujung kaki kan. Nah, kalau jarak jauh tuh biasanya pakai jarak tengah kaki. Gimana tuh, kan nggak itu ya sebenarnya? ya soal kan kalau misalnya jauh pakai ujung kan kayak sakit gitu. Oh, jadi tengah ya, bukan tumit ya? Bukan. Tumit itu untuk jalan cepat. Oh, pantasan saya nggak pernah bisa lari, saya pakai tumit. Kalau pakai tumit sakit Kak kaki. Oh, itu kan sakit yang latihan. Pernah nggak di satu posisi latihan terus sampai sakit itu nggak bisa sekolah? Kalau sampai nggak bisa sekolah sih enggak sih. Enggak ya? Ini aman? Enggak juga aman. Apa sih pengalaman yang kayak paling berat banget selama lagi lomba ini? Kalau waktu TC ada sih. Waktu TC mau ikut lomba gitu misalnya. Itu kan kayak programnya kan otomatis naik dah sih Kak. Karena mau
kejuaraan gitu. Nah, itu kita stop dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya, Windy sama Iya. Iqbal sejenak berikut, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, masih dengan dua orang siswa-siswi yang luar biasa nih, berprestasinya banyak banget. Kita lanjutkan ke Windy ya, tadi ya sempat terputus ya terkait dengan latihannya. Kalau mau lomba tuh emang lebih ekstra lagi ya? Gimana? Lanjutin, silakan. Kalau mau lomba tuh Kak, kayak misalnya nih, kalau misalnya kan nggak ada mau pertandingan tuh latihannya kayak normal aja gitu Kak. Misalnya kayak programnya ya misalnya 10 ya 10 gitu. Nah, tapi apa itu? misalnya interval 400 tuh 10 kali gitu kan. 400 meter? Iya, misalnya isi 10 aja normal. Tapi kalau misalnya mau perlombaan tuh repetisinya tuh didikitin, cuman waktunya dinaikin gitu. Nah, Oh, jadi lebih cepat gitu ya? Iya, jadi itu yang kayak buat capek atau apa gitu Kak. Kalau Iqbal seperti apa? Sama sih Kak, seperti Windy tadi. Sama ya? Dekat-dekat lomba makin tinggi programnya. Nah, kalau itu kan yang gak enaknya tuh kalau misalnya bagian sulitnya lah ya. Kalau yang enaknya jadi atlet berprestasi itu apa nih kalau Iqbal dulu nih? Pas dapat medali Kak. Dapat medali ya, kenapa? Soalnya kan latihan sudah capek-capek kan, sudah dapat medali kan pasti senang Kak. Senang ya, puas ya. Kalau ini? Ya sama Kak, Sama kayak, medali. kayak terbayarkan semua usaha yang dilakukan kemarin, sama kalau dari Jalita anaknya bisa jalan-jalan gratis Kak. Jalan-jalan gratis. Udah kemana aja nih karena berkat lombanya nih? Kalau kami palingan kemarin Popnas di Palembang, terus ke Jurnas U18 di Semarang, sama ke Jurnas PPLP di Bogor ya. Wah, jalan-jalan gratis, dapat uang saku ya, terus dapat bonus lagi kalau dapat juara. Kalau Iqbal kemana aja? Ke Semarang, Bogor, sama kemarin ke Kampar, Riau. Wis, keren-keren nih. Besok kalau ada lagi boleh saya ikut ya. Mendamping doa. Nah, Iqbal kalau plan kedepannya seperti apa? Apakah masih ingin menjadi atlet atau apakah pengen pindah haluan nih, mau coba hal lain? Mau masih jadi atlet Kak. Jadi atlet. Apa nih goals kedepannya? Terus kedepannya mau di tahun ini nih mau dapat medali di tingkat nasional minimal Kak. Amin, amin. Kalau ini? Sama Kak, kami masih mau ngelanjutin karir di atlet, karena kan kayak sia-sia banget gitu kalau udah dilanjutin Kak gitu. Soalnya kan belum dapat goals target yang selama ini diinginkan gitu Kak. Baik. Kalau dukungan orang tua seperti apa sih kalau dari orang tua Windy? Kalau orang tua kami support Kak, support banget gitu. Jadi kayak emang karena papa kami juga pelatih kan, papa juga atlet, jadi tuh kayak senang gitu kalau kaminya berprestasi di bidang olahraga gitu. Di bidang emang kaminya mampu di situ gitu. Berarti emang mega atlet ini jangan main-main ini. Kalau Iqbal seperti apa dengan orang tuanya? Kalau orang tua saya, apa yang saya butuhkan tuh pasti dipenuhin Kak. Dipenuhin. Misalkan yang positif ya, karena untuk lomba, untuk itu. Kalau teman-teman seperti apa nih, kan sering keluar-keluar, dibantu nggak sama teman? Ini ada PR, ada itu. Kalau di sekolah? Kalau di sekolah tentu Kak. Iya. Kalau di kelas Windy? Iya, Sama. juga ya. Kan beda kelas ya. Windy lebih tua ya, kelas 12. Terus kan bentar lagi nih mau tamat ya Windy ya. Gimana tuh? Apakah ujiannya atau ujian apakah nanti dikurangin frekuensi untuk ikut lomba dan latihannya, atau ada seperti apa di mengatur waktunya kalau Windy? Kalau sekarang kan Kak, kayak tahun kemarin banyak perlombaan tuh Kak, tapi kalau perlombaan tuh kan biasanya tuh sudah lebaran gitu Kak. Tapi kan kalau sekarang kan sebelum lebaran tuh kayak jarang ada perlombaan Kak, jadi tuh lebih bisa fokus untuk ujian gitu, nah untuk kedepannya gitu. Baik. Nah kalau Iqbal nih, apalagi dia cowok ya, biasanya tuh kayak lebih suka nongkrong nih. Nah gimana teman-teman, Iqbal nongkrong juga nggak bisa nih, aku latihan, maaf nggak bisa aku latihan gitu. Nah itu gimana? Kalau saya jarang Kak nongkrong. Jarang ya? Palingan cuma hari libur aja, Minggu. Yang Minggu, sisanya latihan. Kalau sekarang biasa latihannya setiap hari apa? Setiap hari Kak. Setiap hari? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya, Kadang pagi pun hari Minggu latihan juga Kak. Memang Kalian diri kalau latihan biasa di mana? di Stadion Mini. Stadion Mini, boleh saya join? Boleh. Paling kali udah 10 kali mutar, saya masih setengah 5 menit selesai. Ini barengan terus berarti latihan? Di situ berarti ada pelatih, atau kalau latihan Senin sampai Sabtu itu mandiri, tapi pas sudah itu ada coachnya, ada pelatihnya? Enggak Kak, karena kan kami
PPLP otomatis ada pelatihnya juga Oh, Kak. otomatis ada pelatih. Berarti kalau misalnya itu syarat bisa jadi dapat yang PPLP dibimbing oleh pemerintah itu apa sih syaratnya ini? Kalau kalau kan Kak kayak dilihat dari prestasinya juga, terus ada tes seleksinya juga Kak gitu. Nah, jadi tuh kayak dari prestasinya dilihat, terus dari hasil seleksinya itu juga Kak gitu. Nah. Oke. Kalau Iqbal sendiri melihat dari atlet lari di cabang atletik itu, sebenarnya apa sih yang bisa bikin Iqbal itu bisa juara gitu? Apa yang membedakan Iqbal sama atlet-atlet yang lain? Apakah dari fisiknya, kita sebagai atlet lari itu fisiknya seperti ini, tingginya seperti ini, apa aja sih yang mempengaruhi Iqbal? Program latihan ya kak. Program latihan. Seperti apa? Soalnya kan kalau di PPLP ini lebih fokus ke latihannya. Seperti apa Iqbal? Seperti tadi kak, setiap hari pagi sore latihannya. Programnya tuh terstruktur. Kalau makanannya tuh ada pengaruh nggak sih? Iya ada Kak. Kalau Apa di aja, PPLP makanya udah disiapin Kak. Udah disiapin, Iya, Wan. jadi Nah, tinggal biasanya makannya makan. seperti apa? Kalau makanannya kayak ya apa yang dibutuhkan atlet itu yang disediain Kak. Oh, biasanya apa sih, kan saya bukan atlet, nggak tahu nih. Boleh dong diceritain apa aja makanan biasanya tuh? Kayak misalnya kayak proteinnya ada, seratnya ada, karbonnya ada juga, kayak snacknya, buah sayurnya gitu Harus lengkap iya, ya. susunya, ada semua vitaminnya. Tapi lebih banyak protein atau kayak karbo atau apa? Kan kalian lari juga butuh banyak energi ya, butuh kalori atau banyakin proteinnya gitu? Karbo sih, ya, karbonya soalnya juga. bakalan jadi keringat kayak gitu. Nah, selama kalian kalau Iqbal dari SMP, apa sih pengalaman yang paling berharga deh buat Iqbal? Palingan pas pergi keluar kota Pergi gitu. keluar kota, kenapa tuh? Seru aja kak. Seru. Wah, bisa dong ceritain serunya gimana gitu. Saya kan nggak pernah keluar kota nampilin lomba. Nyesel deh dulu waktu sekolah nggak lomba-lomba kayak kalian. Bisa ketemu teman-teman baru kan. Jalan-jalan gratis. Jalan-jalan gratis. Teman-teman dari seluruh Indonesia ya. ketemu. Banyak gitunya. Sekarang masih sering kontak-kontakan nggak sama teman-teman yang dari daerah-daerah lain? Jarang kak. Oh, jarang. Kalau ini pengalamannya apa nih? Pengalaman yang paling mengesankan? Bisa ikut kejuaraan nasional sih Kak. Kejuaraan Dulu nasional. kayak mustahil bisa ada sih gitu. Nah dulu kayak oh bisa juga aku ya gitu nah Kak. Nggak nyangka ya sama dia sendiri Bisa gitu. ketemu kayak salah idola-idola gitu Kak. Siapa idolanya? Kalau kami itu Kak Odekta. Odekta. Kenapa ngidolin Kak Odekta? Karena kayak dia kan atlet jarak jauh, atlet maraton Indonesia gitu. Sama senior kami sendiri Kak Tia. Oh, senior. Kak Tiansi. Latihan saya sendiri juga, Iya. karena apalagi sering bertemu, jadi itu banget ya, bisa menginspirasi lah ya kalau Iya. sering bertemu. Kalau Iqbal punya idolanya nggak? Ada kak. Siapa tuh? Mas Agus Prayogo. Kenapa? Karena dia megang rekor nasional kak banyak. Wih, keren. Pengen nggak seperti Mas Agus? Pengen kak. Pengen, pasti. Amin. Setelah ini semoga kalian bisa Amin. mencapai yang cita-cita yang diinginkan lah ya. Nah, kalau tadi kan yang mengesankan, kalau misalnya kalian kan lomba, tentu kita kalau lomba pengennya menang terus. Bisa jadi kayak misalnya sebelumnya prestasinya dapat emas, tiba-tiba kan anjlok. Itu pernah nggak ngerasa sedih? Kalau Winnie dulu seperti apa? Pernah Kak. Gimana kayak tuh? sedih banget gitu Kak. Kayak ya dulu aku ngerasain ini kok tiba-tiba kayak performanya nurun gitu. Kayak sedih banget gitu, kayak oh ternyata kayak mungkin latihan aku masih kurang, latihan aku nurun gitu. Berarti latihan ngaruh banget ya Iya, performanya. ngaruh, Kak. Kalau Iqbal? Kalau saya pas sedihnya tuh pas ditampar kemarin kak. Kenapa? Kenapa? Soalnya saya sendiri nggak dapat medali. Oh, nggak Yang apa-apa lain lah. dapat medali semua. Nah, itu kalau misalnya kita kan nggak selalunya bisa mungkin berprestasi, mungkin ada faktor-faktor lain ya. Bisa jadi kita udah maksimal latihan, tetapi yang kita nggak mungkin juga, orang lain juga mungkin ada yang lebih dari kita kan. Nah, kalau Iqbal sendiri melihatnya apa sih yang menjadi kenapa bisa nggak dapat gitu? Karena program latihan yang kurang maksimal. Kurang maksimal gitu. Kalau melihat yang lain itu, mereka program latihannya kira-kira beda kah atau tetap sama ya, misalnya satu provinsi sama provinsi lain itu? Beda-beda. Beda-beda. Beda pelatih aja beda Oh, program. beda berarti beda programnya. Tapi kalian berarti selama kalian jadi data ini banyak sekali program yang beda ya, karena udah lama banget, atau dari dulu satu pelatih yang sama? Kalau kami beda. Beda. Iya. Nah, itu program yang seperti apa yang paling enak sama yang gak enaknya nih kalau Windy? Kalau yang paling enak itu kayak recovery jogging gitu. Terus kalau yang paling gak enak itu kalau misalnya kayak speed gitu Kak. Split. Speed. Oh, split. Speed Kak, speed. Apa tuh? Kayak
kayak sprint gitu nah Kak. Oh, Tapi itu kenapa tuh? kayak bukan jarak pendek gitu sih, nah. Kayak misalnya kayak 400 tapi itu speed gitu Kak, kencang gitu. Harus kencang gitu. Iya. Nah, itu paling cepet itu berapa detik tuh, Windy? Kalau kami palingnya kalau main tuh main 170-an atau 70-an ke atas Kak mainnya. 7 bulan ke atas. Kalau Iqbal apa nih yang program yang paling enak sama yang paling kurang disukai gitu? Kalau yang paling enak tuh jogging Kak, recovery. Jadi kayak santai, bisa cerita-cerita gimana dulu ya. Kalau yang paling berat tuh program interval Kak. Interval, kenapa? Karena kan kalau program interval itu kan latihannya maksimal Kak. Buat- Intens ya, Iya. berat. Kalau misalnya kalian kan tentu kita kan lagi kayak sekarang ini lagi musim hujan, musim itu sering sakit, sempat drop. Nah, tuh gimana? Misalnya besok mau tanding. Nah, tuh gimana? Kalau saya jarang Kak, Oh, jarang. sakit. Jarang sakit. Oh, apa sih tipsnya? Selain tadi makanan dietnya, apakah ada konsumsi yang lain atau seperti apa pola hidupnya biar bisa jarang sakit? Pola makan Kak. Pola makan gimana? Jangan makan yang sembarangan Kak. Jangan makan sembarangan. Jadi makannya apa aja nih? Kalau pagi sarapan apa? Sesuai yang dengan yang disediain PBLP Kak. Oh, biasanya apa? Biasanya apa ya, roti, Roti. kadang tuh nasi goreng, apa lagi, Bubur. bubur, Aha. sama soto kadang. Soto. Kalau makan siangnya? Siangnya tuh ikan Kak, lauknya. Ikan. Kalau makan malam? Kalau makan malam tuh ayam. Ayam. Windy sama ya? Tuh. Iya, cuman ditambah kayak ada harus sayurnya terus sama tempe atau tahunya tuh harusnya. Pantesan kalau saya sih pagi-pagi udah gorengan ya, wajar kan, siang makan seblak. Wajar, nggak bisa gini. Kalau untuk berat badan kalian sendiri harus dijaga juga nggak? Kalau badan pasti Kak, Iya, soalnya soalnya berpengaruh pas lari. Berpengaruh. Idealnya berapa sih, ataukah dengan tinggi badan juga, atau memang ada nggak ngaruh tinggi badan tapi ada kayak maksimal berat badan gitu? selagi kalau kita larinya tidak berat gitu Heeh. nggak, berarti ya udah pas gitu gitu. Udah, Soalnya udah kalau gitu. misal kekurusan juga kayak Melayang. melayang gitu kan larinya. Kalau ke gedean juga kayak berat kan gitu. Nah, kalau sukanya lagi nih, saya mau cerita yang suka-sukanya nih biar banyak yang terinspirasi lagi nih. Selain tadi bisa jalan-jalan gratis, terus kayak dapat medali itu kepuasan. Apalagi nih yang siapa dulu ya? Windy dulu deh, Windy rasain tuh enaknya berprestasi itu. Kayak misalnya nih kayak apa? Kayak dikenal orang gitu kan Kak, lewat prestasi gitu. Di sekolah ya, apalagi biasa lagi upacara gitu kan. Sering dipanggil ke depan habis dapet menang gitu, apalagi. Terus juga kayak apa? Kayak bisa jadi kebanggaan orang tua gitu. Kayak senang gitu kan Kak, kayak karena kitanya tuh kayak orang tuanya jadi senang gitu, sama kayak bangga Bangga ya. sama anaknya gitu Kak. Nah, Iqbal nanti lagi nih, usah jeda ya. Iqbal dan Windy dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif melalui layar interaktif di nomor 0741663885 atau di nomor 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Nah, tadi kita sudah ke Windy terkait apa saja sih yang sudah didapat karena berprestasi itu, ya apa aja manfaatnya. Ke Iqbal lagi nih, giliran Iqbal lagi, apa aja nih Iqbal? Manfaatnya tuh bisa dikenal orang banyak di sekolah, di tempat lain gitu kan. Sama setiap lomba tuh kadang tuh dapat bonus Kak. Oh, dapat Senang. bonus. Dari siapa aja? Dari pemerintah, dari sekolah juga dapat? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Dari ngadain lomba gitu. Pernah ngadain lomba. Enak ya bonusnya ya. Boleh nanti kalau dapat bisa bagi dua ya. Nah, kalian sama-sama SMA 12 nih. Apakah memang kalian ke SMA 12 itu pengen ke SMA 12 emang murni, atau emang karena dari kalian kan dari SD, dari SMP, terus karena dari pemerintah, arahan dari pemerintah untuk nyaranin ke SMA 12 itu? Iya Kak, disaranin dari Oh, disaranin. PPM, iya. Kenapa tuh? Karena kayak SMA 12 tuh banyak ngedukung atlet gitu Kak. Gitu. Oh, berarti memang kayak memang khusus diarahin di situ, jadi biar lebih mudah ya untuk Iya. koordinasinya segala macamnya. Emang ada atlet apa aja di SMA 12? Kayaknya semua cabur ada Semua Kak, cabur. di SMA 12 ya.
Soalnya isinya kebanyakan atlet Kak gitu. Oh ya, atlet. Kira kalau Windy nanti pengennya kuliah ngambil jurusan apa? Kalau kami pengen ambil jurusan forecast Kak. Forecast, lanjut. Nah, kalau Iqbal masih kelas 11, tapi mungkin udah ada rencana mau Udah. lanjutnya gimana? Udah. Mau ngambil jurusan apa? Geologi. Geologi, nggak pengen forecast juga kayak Windy? Nggak. Biar sama-sama lagi deh sama Windy. Nggak mau? Enggak. Kenapa? Pengen, atau jangan-jangan dia mau join kamu Windy, pindah jurusan nih. Pindah sekolah. Nggak ya, kenapa pengen geologi? Karena pengen aja belajar tentang yang ada di bawah tanah itu Kak. Oh, ini baik. Berarti emang walaupun berprestasi di lari, bisa juga ngambil yang lain ya kan? Emang minatnya juga seperti itu, Bang. Keren banget nih emang. Lalu kalau misalnya di sekolah kan emang sekolah mendukung. Kalian ini berarti tadi kan PPLP terus nginap di KONI ya? Enggak, di Di mana? Stadion Mini. Oh, Kak. di stadion mini, di Iya. stadion mini maaf. Bukan berarti nggak tinggal sama orang tua ya, nggak di Jambi ya? Enggak, enggak. Oh, asal mana? Kalau kami asal Tebo. Oh, asal Tebo, Iqbal? Sama Kak, satu Asal juga. Tebo juga. Nah nih, tentunya kalau saya sih kan lagi capek nih, latihan segala macam. Pengennya ke rumah tuh yang langsung ke orang tua. Nah kalian gimana nih? Apalagi saya kayak ngeliatnya pagi latihan sekolah, terus sampai sore latihan lagi. Itu kangen orang tua nggak sih kalau lagi capek-capeknya? Kangen sih pasti Kak. Kan bisa VC, bisa Weh. nelfon orang tua gitu kan. Udah sampai nangis nggak tuh? Ya pernah sih Pernah ya? Kak, ngadu kan capek sekali-sekali gitu. Berat juga perjuangannya, tapi itulah karena kita kayak saling ngeliat tadi keren ya dapat emas, tapi di balik itu banyak banget perjuangan ternyata saya baru tahu jauh dari keluarga gitu. Kalau Iqbal seperti apa? Kangen nggak sering sama orang tua? Kangen nggak? Kangen. Kalau kangen gimana? Kangen PC, PC. video call. Video call aja. Kalau balik ke Tebo biasanya berapa bulan sekali Iqbal? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Iya. Pas libur kalau di PPLP ini, libur bulan 12 kemarin nih, sama Lebaran. Lebaran, hari Lebaran Haji itu Kak. Lebaran Cuma itu aja Kak. libur nasional gitu ya sama libur sekolah. Windy sama juga. Sama. Libur sekolah kadang nggak libur. Oh, Kak. iya. Enggak libur. Latihan ya? Iya, libur semester 2 enggak libur. Nggak libur, jadi Enggak, latihan. iya. latihan. Kalau di tempat kalian latihan tuh ada berapa banyak sih atlet yang dibina? Banyak Kak. Banyak ya? Iya. Itu semuanya campur di PPLP itu atau di atletik aja? Kalau asramanya gabung Kak semua cabur. Tapi kan asramanya 2 tuh di Stadion Mini sama di Kobar. Tapi kalau tempat latihannya beda-beda. Oh, latihannya beda-beda. Iya. Nah kalau misalnya Iqbal punya temen nih, temennya mungkin belum ada minat di olahraga tuh, pernah nggak sih Kak Iqbal ngasih motivasi atau inspirasi gitu? Mending kalian ikut ini aja kayak aku gini gitu, ngasih motivasi seperti itu. Sering nggak? Sering ya, gimana respon teman-temannya? Kadang tuh mau ikut, enggak. Ikut, gitu kan. enggak. Terus ikut latihan, tapi kalau ikut latihan sama kalian udah bunges duluan ini temennya. Kalau Windy gimana? Temennya sering lihat Windy berprestasi, terus di sekolah kan juga terkenal nih, misalnya lagi upacara gitu kan, dipanggil. Biasanya gitu ya, selamat pada ini, dikenal tuh, terkenal. Banyak nggak sih yang kepengen, Windy aku pengen dong jadi kayak kamu, gimana latihannya? Ya, nanya-nanya kayak Iya. gitu. Kalau kebanyakan tuh pengen Kak yang ada kayak yang sampai mencoba tapi tuh kayak tidak dilanjutinnya cuman karena alasan kayak mager, capek gitu gitu kan. Mager tuh capek. Iya. Nah itu kan alasan mungkin karena baru mulai, mungkin langsung terkejut ya ibaratnya Iya, gitu ya, iya. latihannya terlalu ekstra apa gimana insan kan karena udah lama gitu kan. Menurut Windy sih seperti apa sih supaya kita tuh tetap konsisten gitu apa yang kita lakukan terlebih di cabang atletik? Kalau awal itu Kak emang kayak terpaksa udah sih Kak, tapi kalau lama-lama udah terbiasa tuh jadi kayak enjoy banget gitu Kak. Apalagi kalau misalnya udah pernah dapat juara, ada prestasi, jadi tuh kayak lebih semangat lagi. Lebih gitu, semangat Kak. lagi. Iya. Aku mau ngejar ini lagi, mau ngejar ini lagi gitu. Awal-awal dulu waktu masih masa-masa kayak apa ya namanya itu, biar lebih terbiasa gitu, berapa lama sih buat Windy untuk merasa nyaman sama latihan tuh berapa lama, berapa tahun gitu? Kalau kami dulu waktu SD tuh masih kayak tertekan gitu dah sih Kak. Soalnya Tertekan ya? Iya. Orang-orang rumahnya nonton ditertakan lo dulu om, tante dia aja om. Soalnya kan dulu papa yang ngelatih itu kayak bangunin subuh, suruh jogging, kayak gini-gini. Kayak otomatis kan anak seumuran aku Iya. masih pada tidur, hari minggunya libur main gitu Kak. Kalau aku harus latihan gini-gini. Hari minggu juga latihan di rumah. Iya, gitu Kak. Jadi kayak awal itu tertekan, tapi waktu kayak udah SMP atau udah SMA tuh kayak oh baru ngerti, oh dulu papa aku tuh gini karena kayak gini gitu. Jadi kayak udah kebiasa sendiri gitu Kak. Ada kayak ngerasa tertekan atau apa lagi gitu, udah enjoy banget. Udah menikmati hasilnya ya, karena memang nggak instan ya apa yang didapat sekarang. Ada perjuangan yang lama loh dari SD latihannya. Kayaknya nggak sangka sih milih mending rebahan aja sih kalau saya. Kalau Iqbal seperti apa? Apa juga?
Kalau kalau Windy kan dia latihannya tuh merasa dulunya kan terbebani. Nah, terus selama beberapa tahun baru ngerasa nyaman, enjoy. Kalau Iqbal gimana tuh pengalamannya awal-awalnya? Berapa lama sih sampai di tahap Iqbal udah menikmati ya latihannya? Kalau saya sih pas sudah di PLP baru merasa nyaman latihannya, Kak. Join PPLP kapan? 2021. 2021 itu bulan nyaman. Kok bisa baru nyamannya di PPLP? Bukannya di PPLP kan latihannya lebih ini ya, lebih ekstra ya tadi katanya. Kok lebih nyaman di PPLP? Karena lebih dekat latihan, Kak. Dulu sebelum PPLP latihan di mana, Iqbal? Latihannya tuh jarak dari rumah ke stadion tuh 5 kilo. 5 kilo itu lari ya dari rumah atau Enggak, kendaraan? pakai motor. Kenapa nggak lari aja gitu kan? Kan untuk lari. Capek. Lumayan juga jauh ya. Kalau Windy sama dekat rumah atau jauh? Kalau kami dari tempat latihan itu cuma 1 kilo sih, Kak. 1 kilo Iya, dekat dulu tuh ya. Baik. Nah, kita masih pengen ngobrol tapi kita jeda dulu ya, Iqbal sama Windy, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, dan saya senang sekali karena memang narasumber kita ini memang keren-keren ya, jadi nggak kerasa udah di segmen terakhir. Artinya kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari dua orang narasumber kita yang masih muda-muda dan tentunya keren-keren karena memiliki banyak sekali prestasinya. Boleh dari siapa duluan ya nih ya? Muka-mukanya kan kayak tertekan ini, baru udah mau selesai. Kenapa? Boleh dari Windy dulu deh nih. Yang pertama terima kasih untuk sekolah, untuk SMA 12 Kota Jambi sudah mendukung kami sampai sekarang gitu. Karena sekolah di SMA 12 tuh kayak saya atlet tuh kayak nggak ngerasa terbebani atau apa, karena dari sekolah tuh sudah ngedukung dari segi nilai aman, semuanya pokoknya kayak didukung gitu. Terus terima kasih juga untuk orang tua Windy yang sudah nge-support dari kecil, untuk papa, untuk bunda. Terima kasih juga untuk pelatih Windy yang di Tebo, Pak CB yang sudah ngelatih Windy dari kecil. Terus terima kasih juga buat pelatih Windy yang di Jambi, Kak Bo sama Pak Hedir yang sudah ngelatih Windy waktu di PPLP. Nah, terus buat teman-teman semuanya, jangan pernah untuk teman-teman semuanya jangan pernah malas-malas juga untuk meraih prestasi, karena semua yang kita dapat itu juga baliknya ke kita. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Windy ya udah mau berbincang dan berbagi pengalaman ke kita semua nih hari ini. Selanjutnya Iqbal nih. Saya ingin terima kasih kepada sekolah yang telah mendukung saya, karena sekolah di SMA 12 tuh dapat izin pas pergi lomba, sebelum lomba dapat TC. Saya ingin terima kasih juga kepada pelatih saya dan orang tua, karena pelatih di Tebo maupun pelatih yang di Jambi. Dan bagi teman-teman semua yang saya berharap kalian semua dapat berprestasi. Wah, karena prestasi itu keren ya, seperti kalian berdua nih, luar biasa. Masih juga Iqbal ya hari ini udah mau berbincang juga nih, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi juga pada kita semua. Saya juga terinspirasi nih untuk lari, tapi bedanya saya cabang lari dari kenyataan. Terima kasih Windy dan Iqbal dan saudara, demikianlah Kabar Jambi kali ini. Banyak sekali ya pengalaman dari Windy dan Iqbal tadi. Ternyata untuk mencapai di posisi mereka seperti saat ini, banyak sekali perjuangan mereka, dari mereka kecil, latihan yang hampir setiap hari, dan tentunya banyak sekali perjuangan dan harus konsisten. Dan juga semoga semakin banyak juga muda-mudi di Provinsi Jambi ini yang berprestasi, karena berprestasi itu keren. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karen Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.